Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu pembuatan proses dan penghancuran proses. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari program studi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Saya Gian Adiansyah dan rekan saya Marahadian Seputra. Saya Benediktus Dustara dari Wirasena. Saya Fairuz Tridas Hilmi. Saya Danu Pandowo. Alasan yang melatar belakangi mengapa kami memilih pembuatan dan penghancuran proses sebagai tema proyek akhir kami, karena pembuatan dan penghancuran proses merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen proses. Lalu, tanpa adanya pembuatan dan penghancuran proses dalam sistem informasi akan terjadi overload. Yang justru mengakibatkan sistem informasi tersebut menjadi hang. Dan dengan terjadinya hang, sistem informasi tidak dapat bekerja dengan baik sebagai semestinya. Dan oleh karena itulah kami akan membuat model simulasi fisik, yang dimana dengan model simulasi fisik tersebut kami dapat menjelaskan tentang pembuatan dan penghancuran proses dengan lebih mudah. Tujuan utama dari proyek akhir kami adalah menjelaskan proses pembuatan proses dan penghancuran proses untuk lebih mudah dimengerti dengan menggunakan alat peraga. Dan untuk ruang lingkupnya sendiri kami berfokus pada pembuatan proses dan penghancuran proses pada manajemen proses dengan menggunakan bentuk simulasi fisik yang kami buat secara sederhana. Untuk konsep dasar tugas akhir ini mencakup konsep dasar simulasi, yaitu adalah cara untuk menggambarkan ciri atau tampilan dari suatu sistem nyata. Simulasi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan percobaan dalam mencari hasil yang terbaik dari sistem. Dengan melakukan simulasi dalam waktu yang singkat, kita dapat menentukan keputusan tepat serta biaya yang tidak besar. Selain itu, simulasi juga memberikan keuntungan dalam mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat pengambilan keputusan, yang secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dalam sistem. Metode yang kami gunakan dalam pengembangan model simulasi adalah kualitatif karena dapat melibatkan evaluasi pengalaman pelanggan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan respons operator terhadap masalah atau permintaan pelanggan. Lalu, tahap-tahap pengembangan model simulasi yaitu menentukan model simulasi apa yang akan dibuat yang sesuai dengan konsep dari pembuatan proses dan penghancuran proses. Setelah menentukan model, kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat simulasi. Selanjutnya, membuat simulasi yang telah ditentukan menggunakan bahan-bahan yang telah disiapkan. Dan inilah model simulasi fisik yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana antarmuka pengguna bekerja dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan model simulasi yang telah kami buat. Pertama, pembuatan dan penghancuran proses akan kami analogikan dalam model simulasi warnet. Dalam model simulasi fisik ini, proses dianalogikan sebagai pelanggan warnet, kemudian sistem operasi yang mengendalikan proses kita analogikan sebagai operator warnet, kemudian sumber daya akan kami analogikan sebagai komputer yang ada pada warnet tersebut. Kemudian dalam model simulasi ini untuk menjelaskan pembuatan proses, yang dimana pembuatan proses itu adalah munculnya proses baru yang ingin menggunakan salah satu sumber daya yang ada. Dianalogikan di sini sebagai munculnya pelanggan warnet baru ke dalam warnet yang ingin menggunakan salah satu komputer pada warnet ini. Dan untuk proses bisa menggunakan salah satu sumber daya yang ada, perlu melewati sistem operasi agar sistem operasi tersebut bisa mengalokasikan salah satu sumber daya yang ada kepada proses yang memintanya, yang dimana di sini dianalogikan sebagai proses menemui operator warnet agar operator warnet dapat memberikan izin kepada proses untuk menggunakan salah satu komputer warnet yang ada pada warnet tersebut.
Setelah pelanggan mendapatkan izin untuk menggunakan komputer pada warnet, disitulah bisa kita analogikan sebagai proses setelah mendapatkan izin menuju sumber daya. Lalu setelah proses menyelesaikan seluruh kepentingannya dalam sumber daya tersebut, akan terjadi penghancuran proses, yang dimana penghancuran proses itu terjadinya proses meninggalkan sumber daya proses agar sumber daya tersebut dapat digunakan kembali oleh proses-proses yang lain. Dan seperti itulah penjelasan bagaimana antarmuka pengguna bekerja dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan model simulasi ini. Dalam proses pembuatan model simulasi atau maker terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama, siapkan 2 kardus, 1 kardus berukuran besar dan 1 lagi setengah lebih kecil dari kardus yang satunya. Lalu, tempelkan kardus kecil dengan tegak pada tengah-tengah alas guna dijadikan pemisah antara langkah 1 dan dengan langkah selanjutnya. Lalu, potong korek kayu menjadi 2 bagian dan tempelkan korek kayu yang telah dipotong menjadi 2 bagian tersebut pada korek kayu yang masih utuh guna dijadikan boneka dalam model simulasi. Kemudian, tempelkan korek kayu yang telah dipotong menjadi 2 bagian pada kardus yang telah dipotong kecil guna dijadikan meja dalam model simulasi. Langkah terakhir, tempelkan boneka dan meja pada masing-masing bagiannya, yang mana akhirnya akan menjadi seperti ini bentuknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja dan efektivitas dari model simulasi fisik yang telah kami buat. Menurut kelompok kami, evaluasi kinerja dari model simulasi fisik ini dapat dikatakan berhasil karena model simulasi fisik ini berhasil membantu orang dalam menjelaskan apa itu pembuatan dan penghancuran proses dengan cara memberikan suatu bayangan apa yang terjadi pada proses pada saat pembuatan dan penghancuran proses kepada orang yang ingin dijelaskan. Kemudian untuk efektivitas dari model simulasi fisik ini dapat kita katakan sebagai cukup efektif karena model simulasi ini telah mampu memberikan suatu gambaran apa yang terjadi kepada proses pada saat pembuatan dan penghancuran proses. Namun menurut kelompok kami, model ini dapat ditingkatkan lagi dalam kinerjanya untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi pada proses pada saat pembuatan dan penghancuran proses. Untuk kontribusi anggota tim dalam pembuatan proyek akhir ini, saya Gian Ardiansyah berkontribusi dalam memberikan opini atau gagasan yang akan digunakan untuk membuat model simulasi. Saya Danu berkontribusi dalam membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat model simulasi. Saya Amar, saya berkontribusi dalam membuat model simulasi. Saya Darel, saya berkontribusi dalam mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan model simulasi. Saya Fairuz Tridia Silmi berkontribusi untuk menyeleksi opini atau gagasan yang telah diberikan dan berkontribusi untuk mengedit video ini. Dan terlepas dari tugas kami semua masing-masing sebagai anggota kelompok, pada dasarnya kami mengerjakan tugas ini secara bersama, seperti memberikan ide atau gagasan, menyeleksi ide atau gagasan yang telah diberikan oleh masing-masing anggota kelompok, dan membuat model simulasi. Untuk kesimpulan proyek akhir dari kelompok kami, yaitu model simulasi kami telah sesuai dengan tujuan yang kami tentukan di awal, yaitu untuk mempermudah proses penjelasan pembuatan dan penghancuran proses menggunakan model simulasi fisik yang telah kami buat. Tetapi kami juga menemukan kekurangan pada simulasi fisik yang kami buat, yaitu
penampilan model simulasi, di mana penampilan tersebut masih terlalu terlihat sederhana dan juga dapat ditingkatkan lagi agar lebih menarik. Lalu saran dari kami yaitu untuk pengembangan selanjutnya dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam tahap pengembangan proyek dan lebih detail dalam eksekusi proyek yang dibuat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Holik Budiman SPD MKOM sebagai dosen pembimbing, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah meluangkan pikirannya, tenaganya dalam membuat proyek akhir ini. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.